Di jantung Jawa Timur, berdirilah Kerajaan Singhasari, salah satu kerajaan Hindu-Buddha paling berpengaruh di Nusantara. Kisah ini adalah kisah tentang ambisi, kutukan, dan transisi kekuasaan yang mengubah peta sejarah. Pendiri Singhasari bukanlah keturunan bangsawan, melainkan seorang rakyat biasa dengan masa lalu yang kelam, Ken Arok. Ken Arok memulai perjalanannya sebagai pengawal di Tumapel, wilayah bawahan Kerajaan Kediri, di bawah Aku Tunggul Ametung. Hasrat Ken Arok pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, menjadi pemicu utama ambisinya. Untuk mencapai tujuannya, ia memesan sebuah pusaka sakti yang legendaris, keris Empu Gandring. Karena pembuatannya dipaksakan, sang empu mengutuk keris tersebut, bahwa ia akan membunuh 7 keturunan. Dengan keris terkutuk itu, Ken Arok berhasil menewaskan Tunggul Ametung, merebut takhta, dan menikahi Ken Dedes. Pada tahun 1222, Ken Arok memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama Kerajaan Singhasari, mengakhiri dominasi Kediri. Inilah awal mula dinasti Rajasa, sebuah garis keturunan yang akan melahirkan raja-raja besar di Nusantara. Namun, kutukan keris itu mulai bekerja. Ken Arok sendiri tewas di tangan Anusapati, putra Tunggul Ametung. Anusapati berkuasa, namun ia juga harus membayar harga. Ia dibunuh oleh Tohjaya, putra Ken Arok dari istri yang lain. Singhasari sempat mengalami kekacauan karena perebutan kekuasaan yang kejam di antara keturunan Ken Arok. Kestabilan akhirnya datang saat cucu Ken Arok, Kertanegara, naik tahta. Dialah raja terbesar Singhasari. Di bawah Kertanegara, Singhasari bukan hanya kerajaan lokal, tetapi kekuatan maritim yang disegani. Kertanegara memiliki visi besar, menyatukan seluruh kepulauan di bawah konsep Cakrawala Mandala Dwipantara. Ekspedisi Pamalayu diluncurkan untuk menaklukkan kerajaan Melayu di Sumatera dan mengamankan Selat Malaka. Ia dikenal sebagai penganut Buddha Tantrayana yang mendalam, berusaha menyatukan Hindu dan Buddha. Namun, ambisi Kertanegara menarik perhatian kekaisaran terbesar dunia, Mongol di bawah Kubilai Han. Kubilai Han menuntut Singhasari tunduk sebagai negara vasal dan mengirim utusan, Mengci. Dengan berani, Kertanegara menolak. Ia bahkan mempermalukan utusan Mongol sebagai bentuk penolakan. Penghinaan ini memastikan invasi besar-besaran dari dinasti Yuan akan segera terjadi. Terlalu fokus pada ancaman luar, Kertanegara menarik hampir seluruh pasukannya keluar Jawa. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang, Adipati Kediri, yang berambisi membangkitkan kembali leluhurnya. Jayakatwang menggunakan strategi ganda, menyerang Singhasari dari utara dan selatan secara bersamaan. Kertanegara, yang sedang mengadakan upacara keagamaan, terkejut dan tidak siap menghadapi serangan mendadak. Kertanegara gugur di istananya sendiri. Kerajaan Singhasari yang perkasa pun runtuh dalam sekejap. Jayakatwang mengambil alih takhta, mendirikan kembali kerajaan Kediri, namun dominasinya hanya sebentar. Menantu Kertanegara, Raden Wijaya, berhasil melarikan diri, menyusun strategi di Madura. Tak lama setelah keluntuhan, armada besar Mongol tiba di pantai Jawa untuk membalas penghinaan Kertanegara. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan Mongol. Ia berpura-pura tunduk dan bersekutu dengan mereka untuk menggulingkan Jayakatwang. Setelah Kediri dikalahkan, Raden Wijaya membalikkan serangan dan mengusir Mongol dari Jawa. Di atas reruntuhan Singhasari, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru, kerajaan yang kelak menjadi kekaisaran terbesar Nusantara. Warisan Singhasari, dari intrik Ken Arok hingga ambisi Kertanegara, hidup kembali sebagai kerajaan Majapahit. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.